Punten, Bah. Warung saya sepi. Itu kenapa ya, Bah? Sing sabar yo. Itu hanya orang sirik sama sampean. Darsini itu bukan cuma jualan semangkuk mie ayam. Yang dia jual sebenarnya rasa capek yang diolah jadi nikmat, sabar yang direbus barang tulang ayam berjam-jam, sama doa pendek yang selalu dia bisikin tiap kali ngaduk kuah. Warungnya kecil, cuma bangunan semi permanen di pinggir jalan desa, temboknya setengah bata, setengah papan. Atap seng yang kalau siang panasnya bisa bikin kepala cenat-cenut. Tapi justru dari situ aromanya selalu nyebar jauh, nyelonong ke hidung orang-orang yang lewat, bikin perut keroncongan walau baru sarapan. Resep mie ayam itu udah turun-temurun dari neneknya. Dulu neneknya jualan keliling pakai pikulan. Lanjut ke ibunya yang buka lapak kecil depan rumah. Sampai akhirnya jatuh ke tangan Darsini. Bumbunya nggak aneh-aneh, tapi cara ngerjainnya yang beda. Ayam direbus pelan, nggak boleh buru-buru. Bawang putih ditumbuk, bukan di blender. Minyak ayamnya dibikin sendiri, dari kulit ayam yang digoreng sampai kering, baunya wangi khas, bukan bau amis. Darsini hafal betul semua itu di luar kepala. Tangannya udah kebal panas, lengannya keras karena tiap hari ngangkat panci, motong ayam, ngeracik mie dari subuh sampai sore. Warungnya mulai buka pas matahari baru nongol dari balik sawah. Jam 6 pagi aja motor udah mulai parkir di pinggir jalan. Tukang bangunan, anak sekolah, sopir angkot desa sampai pegawai kecamatan yang sengaja muter jauh cuma buat semangkuk mie ayam. Kadang baru buka, mangkok udah habis setengah. Kalau lagi rame, Darsini sampai nggak sempet duduk. Cuma berdiri, bolak-balik dari panci ke meja, dari kompor ke rak mangkok. Keringat ngalir di pelipis, tapi senyumnya nggak pernah hilang. Dia hafal pelanggan tetapnya, hafal pesanan mereka. Biasanya nggak pakai sawi ya, Pak? Bu, sambelnya ditambah kayak kemarin. Semua dia ingat. Suaminya, Agung, kerja di Jakarta, mandor bangunan. Pulang paling cepat 2 bulan sekali. Kalau lagi istirahat makan siang, Agung sering nelpon. Bukan cuma nanya kabar, tapi nanya jualan hari itu laku apa enggak. Kadang Darsini cerita sambil ketawa kecil. Hari ini mangkok sampai nambah, Mas. Di seberang sana, Agung cuma bisa geleng-geleng sambil bangga. Setengah bercanda, setengah serius bilang kalau penghasilan Darsini udah ngalahin gajinya. Darsini cuma ketawa, tapi di dalam hatinya ada rasa puas yang gak bisa dibeli. Dari hasil jualan itu, pelan-pelan hidup mereka naik. Anak-anak bisa sekolah di kota. Rumah orang tuanya direnov dikit-dikit. Gak langsung bagus, tapi layak. Darsini juga beli sawah kecil. Hasilnya gak seberapa, tapi cukup buat rasa aman. Orang desa mulai sering ngomongin dia. Ada yang muji, ada yang iri, ada juga yang pura-pura biasa aja tapi matanya sering melirik. Di desa kecil, keberhasilan jarang lewat tanpa dibuntutin omongan. Darsini sebenarnya orangnya lurus, gak neko-neko, gak suka pamer. Kalau dapat rezeki lebih, paling cuma nambah lauk buat keluarga atau sedekah ke langgar. Tapi justru sikap itu yang bikin sebagian orang makin panas. Soalnya keberhasilan yang datang dari kerja keras kadang lebih nyakitin daripada keberhasilan yang datang dari warisan. Warung kelontong Tuminah ada pas di seberang. Dulu sebelum mie ayam Darsini rame, suasana jalan itu biasa aja. Tapi sekarang, tiap pagi, warung Darsini kayak magnet. Orang berkerumun, motor parkir sembarangan, suara mangkok beradu. Dari balik etalase warung kelontongnya, Tuminah sering berdiri. Pura-pura ngatur barang, tapi matanya nggak lepas dari warung mie ayam itu. Senyumnya kalau nyapa Darsini lebar banget, tapi entah kenapa rasanya dingin. Darsini nggak pernah mikir macam-macam. Dia nganggap semua orang sama. Kalau ketemu Tuminah, ya disapa. Kalau beli gula atau minyak, ya tetap beli di warung kelontong itu. Buat Darsini, hidup ya hidup aja. Selama dia nggak ganggu orang, dia yakin orang lain juga nggak akan ganggu dia. Tapi desa punya cara sendiri buat nyimpen rasa. Rasa iri, rasa kalah, rasa nggak terima.
Semua itu sering disimpan rapi di balik obrolan ringan dan senyum tipis. Darsini nggak sadar kalau di balik aroma kuah mie ayam yang tiap hari dia aduk, ada mata-mata yang mulai nyala. Mata yang ngerasa panas tiap lihat mangkok kosong numpuk. Mata yang ngerasa dunia nggak adil. Buat Darsini, mie ayam itu janji. Janji ke pelanggan, janji ke keluarga, janji ke dirinya sendiri. Dan selama ini, janji itu selalu dia tepati. Dia belum tahu kalau janji yang terlalu sering ditepati kadang bikin orang lain pengen ngerusaknya. Di masa-masa itu, hidup Darsini rasanya lagi di atas angin. Bukan kaya raya sampai bisa pamer ini itu, tapi cukup. Cukup buat napas panjang, cukup buat tidur agak nyenyak, cukup buat nggak mikir besok makan apa. Setiap pagi dia bangun sebelum subuh, sholat sebentar, lalu langsung ke dapur. Suara ayam direbus, bunyi pisau kena talenan, bau bawang putih ketemu minyak panas. Semua itu kayak irama hidup yang udah nyatu sama badannya. Capek iya, tapi capek yang ada hasilnya. Anak-anaknya sekarang sekolah di kota. Ongkos bulanan emang kerasa. Tapi tiap kali lihat rapor atau dengar cerita mereka soal pelajaran, hati Darsini hangat. Dia ngerasa perjuangannya nggak sia-sia. Kalau Agung nelpon, cerita-cerita kecil itu selalu dia selipin. Agung biasanya diem sebentar, lalu bilang pelan, "Aku bangga sama kamu, Nduk." Kalimat sederhana, tapi cukup bikin Darsini kuat kerja sampai malam. Di rumah orang tuanya, tembok yang dulu retak-retak sekarang udah diplester. Lantai tanah diganti semen. Nggak mewah, tapi bersih. Tetangga sering lewat sambil komentar. Ada yang tulus muji, ada juga yang nadanya setengah nyinyir. Darsini pura-pura nggak dengar. Dia nggak mau kepalanya penuh sama omongan orang. Tapi beda ceritanya sama Tuminah. Awalnya, Tuminah itu cuma kayak gangguan kecil. Orangnya rajin nyapa, senyumnya selalu ada. Tapi entah kenapa matanya jarang ikut senyum. Warung kelontongnya persis di seberang warung mie ayam. Jaraknya paling cuma 5 langkah. Kalau Darsini berdiri di depan panci, otomatis matanya ketangkep sosok Tuminah di balik etalase kaca yang isinya mie instan, sabun, rokok, sama jajanan anak-anak. Warung Tuminah sepi. Kadang 1 jam gak ada orang masuk. Paling yang beli cuma bocah sekolah beli permen atau rokok ketengan. Darsini sering nasihan sebenarnya. Pernah suatu hari, pas beli gula, Darsini bilang, "Bu, kalau mau nitip gorengan di warung saya juga nggak apa-apa." Tuminah senyum lebar, bilang terima kasih, tapi besoknya gorengan itu nggak pernah muncul. Sejak itu, Darsini nggak nawarin apa-apa lagi. Yang bikin suasana makin aneh, cara Tuminah mandang. Bukan sekedar iri biasa, tatapannya kayak ngitung. Ngitung mangkok, ngitung orang, ngitung uang yang masuk ke laci Darsini. Kadang kalau Darsini lagi ngitung kembalian, Tuminah sengaja berdiri agak lama di depan warungnya sendiri, pura-pura nyapu, tapi matanya lurus ke tangan Darsini. Di desa kecil, gosip itu cepat. Ada aja yang nyeletuk soal masa lalu. Katanya dulu, sebelum Agung nikah sama Darsini, Tuminah sempat naksir. Bahkan ada yang bilang Agung pernah mampir beli rokok di warung Tuminah dan sempat ngobrol agak lama. Darsini nggak pernah nanya ke Agung soal itu. Buat apa? Masa lalu ya masa lalu. Tapi buat Tuminah, cerita itu kayak duri yang nggak pernah dicabut. Suami Tuminah sendiri jauh beda sama Agung. Kerja nggak jelas, sering nongkrong, kadang pulang bau alkohol. Uang belanja sering kurang. Darsini pernah lihat sendiri Tuminah marah-marah di depan warung karena suaminya nggak pulang 2 hari. Sejak itu, tiap lihat Agung pulang ke desa dan bantu Darsini di warung, mata Tuminah kayak nyala. Bukan nyala kagum, tapi nyala sakit hati. Suatu sore pas Agung lagi cuti dan bantu ngecat gerobak mie ayam, dia nyapa Tuminah. Sopan, biasa aja. "Bu, sehat?" Cuma itu. Tapi buat Tuminah, sapaan itu kayak ditarik kemana-mana. Sejak hari itu, sikapnya makin aneh. Senyumnya makin dipaksa. Sapanya makin manis, tapi ada rasa pahit yang gak bisa disembunyiin. Darsini mulai ngerasa gak nyaman. Bukan takut, lebih ke risih. Kadang kalau mereka ketemu, Darsini ngerasa kayak ada angin dingin lewat. Tapi dia tepis. Dia nggak mau jadi orang yang mikir jelek sama tetangga sendiri. Dia yakin semua ini cuma perasaan. Hari-hari masih jalan normal.
Warung rame, mie ayam masih laris. Tapi ada hal kecil yang mulai ganggu pikiran Darsini. Beberapa kali dia ngeliat Tuminah berdiri lama di depan warungnya sendiri. Nyapu halaman yang sebenarnya udah bersih. Gerakannya pelan, berulang-ulang di titik yang sama. Kalau Darsini nengok, Tuminah buru-buru pindah sapuan, pura-pura fokus. Kadang pagi-pagi sebelum Darsini buka warung, Tuminah udah ada di luar, seolah nunggu sesuatu. Tapi tiap ditanya, jawabannya selalu sama. Biasa, Bu, bersih-bersih. Perasaan Darsini mulai campur aduk. Antara nggak enak sama tetangga, tapi juga ada rasa was-was yang nggak bisa dijelasin. Dia mulai ngerasa keberhasilannya bukan cuma bikin senang orang-orang, tapi juga bikin luka di hati seseorang. Luka yang dipelihara pelan-pelan. Di desa, iri hati jarang meledak langsung. Biasanya dipendem, dipupuk, dibiarkan tumbuh sendiri sampai akarnya kuat. Darsini belum tahu kalau iri hati yang dipendam terlalu lama bisa berubah jadi niat yang jauh lebih gelap. Buat sekarang, dia cuma tahu satu hal. Senyum Tuminah udah nggak sama kayak dulu. Dan tatapannya sekarang terasa berat, kayak ngikutin kemanapun Darsini melangkah. Sementara itu, Darsini masih sibuk sama panci dan mangkok. Masih percaya kalau kerja jujur bakal selalu dilindungi. Dia belum sadar kalau di balik kehidupan yang kelihatan baik-baik aja, ada rasa dendam yang lagi nyari celah buat masuk pelan-pelan. Perubahannya nggak datang kayak petir di siang bolong. Nggak ada tanda gede, nggak ada kejadian heboh. Datangnya pelan, nyelinap, kayak angin malam yang awalnya sejuk tapi lama-lama bikin badan menggigil. Darsini sebenarnya baru sadar kalau ada yang nggak beres setelah beberapa hari ngerasa warungnya kok aneh. Bukan soal rasa, bukan soal bahan, tapi soal suasana. Pagi itu, dia buka warung kayak biasa. Subuh udah masak kaldu, mie udah ditata, mangkok udah dijejer rapi. Bau kuah mie ayam nyebar jelas, sampai dia sendiri nelen ludah. Jam 7 lewat dikit, harusnya udah mulai rame. Tapi yang datang cuma satu motor. Itu pun berhenti sebentar, terus jalan lagi. Darsini mikir, mungkin orang lagi buru-buru. Setengah jam lewat, masih sepi. Padahal hari itu cerah. Nggak hujan, nggak ada acara desa. Biasanya kalau ada hajatan aja warung agak sepi. Ini enggak. Darsini berdiri di depan warung, nengok kanan kiri. Jalan rame, orang lewat banyak, tapi nggak ada yang mampir. Sekitar jam 9, baru ada satu pelanggan lama datang. Mukanya bingung. Loh, Bu, bukannya tadi warungnya tutup ya? Katanya sambil ngeliat ke sekitar. Darsini ketawa kecil. Tutup apanya, Pak? Dari pagi saya buka. Orang itu cuma manggut-manggut, masih kelihatan heran. Aneh, tadi lewat kok kayak gelap. Kalimat itu nyangkut di kepala Darsini, tapi dia nggak langsung mikir macam-macam. Dia anggap orang itu salah lihat. Hari berikutnya kejadian lagi, bahkan lebih aneh. Ada pelanggan yang sampai muter balik 2 kali. Dia berhenti di depan warung, turun dari motor, lihat ke dalam, terus naik lagi tanpa bilang apa-apa. Darsini sempat manggil, tapi orang itu kayak nggak dengar. Pas siang, orang yang sama balik. Wajahnya pucat. Bu, sumpah tadi saya kira warungnya kosong, padahal ini rame begini. Darsini mulai nggak enak hati. Dia coba ngaca, warungnya sama aja, spanduk masih jelas, kompor nyala, uap kaldu naik. Tapi kata orang, warungnya kayak ketutup sesuatu, kayak nggak kelihatan. Sejak itu, hal-hal kecil mulai kejadian terus. Ada yang bilang bau mie ayamnya nggak kecium, padahal lagi masak. Ada yang bilang lewat depan warung kok asanya dingin. Bahkan ada ibu-ibu yang nyeletuk. Bu, pas lewat tadi rasanya kayak salah jalan, padahal ini jalan utama. Omset mulai turun, pelan tapi pasti. Dari yang biasanya ludes sebelum sore, sekarang sampai jam 4 masih sisa banyak. Darsini mulai sering ngitung uang sambil melamun. Uang kertas makin tipis, koin makin banyak. Itu tanda jelas, dia ngerasa kayak ditampar pelan-pelan. Dia nyari alasan logis, mungkin bumbunya kurang. Dia nambah bawang, nambah kecap, nyicip berkali-kali sampai lidahnya kebal. Tapi rasanya tetap enak, bahkan menurut dia lebih enak dari biasanya. Mungkin orang bosan mie ayam, tapi warung mie ayam lain di desa sebelah tetap rame. Mungkin musim hujan bikin orang malas keluar, tapi cuaca cerah terus. Yang paling ganggu, perasaan Darsini sendiri. Dia jadi gampang capek, gampang kaget. Kalau malam tidurnya nggak nyenyak, sering kebangun jam 3 pagi. Dadanya sesek, keringat dingin keluar, padahal badannya capek. Kayak ada beban yang nindih, tapi nggak kelihatan.
Setiap subuh, pas nyiapin dagangan, dia sering nyium bau aneh. Bukan bau busuk, tapi bau tanah basah. Bau kayak abis hujan, padahal lantai kering. Kadang baunya hilang sendiri. Kadang muncul lagi pas dia lagi sendirian. Darsini mulai nanya ke tetangga, "Bu, warung saya kelihatan tutup ya?" Kebanyakan jawabannya sama. "Ah, biasa aja kok." Ada juga yang senyum aneh sambil bilang, "Mungkin Bu Darsini kecapekan." Jawaban-jawaban itu bukannya nenangin, malah bikin Darsini makin ngerasa sendirian. Kayak cuma dia doang yang ngerasain ada yang salah. Di seberang, Tuminah kelihatan makin sering berdiri di depan warung kelontongnya. Kadang pagi-pagi banget, sebelum Darsini buka, Tuminah udah nyapu halaman. Gerakannya pelan, fokus di satu titik. Kalau Darsini nengok, Tuminah langsung senyum. Senyum yang bikin tengkuk Darsini merinding. Darsini mulai nyimpen curiga, tapi dia malu sama pikirannya sendiri. Masa iya mikir tetangga sendiri berbuat jahat? Tapi tiap kejadian aneh muncul, wajah Tuminah selalu kebayang. Tatapan dinginnya, senyum lebarnya, cara dia berdiri lama di depan warung. Hari demi hari, warung makin sepi. Kadang 1 jam gak ada satupun pelanggan. Darsini duduk di bangku kecil, ngeliatin uap kaldu yang naik pelan, lalu hilang. Rasanya kayak lihat hidupnya sendiri, pelan-pelan pudar tanpa sebab yang jelas. Dia mulai ngerasa bukan cuma rezekinya yang ketutup, tapi juga pikirannya. Dia jadi sering bengong, salah ngitung, salah naruh mangkok. Padahal biasanya dia cekatan. Anak-anak nelpon, dia jawab pendek-pendek. Agung nelpon. Dia nggak cerita banyak. Dia nggak mau bikin suaminya kepikiran. Malam hari, kalau warung udah tutup, Darsini sering berdiri di depan pintu. Nengok jalan yang sepi. Ngerasa kayak ada yang ngeliatin. Tapi tiap nengok, nggak ada siapa-siapa. Angin lewat, bikin spanduk bergerak pelan. Suaranya kayak bisikan. Perubahan itu makin nyata. Bukan cuma soal sepi, tapi soal rasa. Rasa nggak aman di tempat yang selama ini jadi sumber hidupnya. Darsini mulai sadar, ini bukan sekedar masalah dagangan. Ada sesuatu yang nggak kelihatan, tapi kerjanya nyata. Dan yang paling nyakitin, dia nggak tahu harus mulai dari mana buat ngerusaknya. Di titik itu, keyakinan Darsini mulai goyah. Bukan ke Tuhan, tapi ke logika. Soalnya semua penjelasan masuk akal udah dia coba. Tapi nggak ada yang benar-benar jawab keganjilan ini. Yang ada cuma satu kesimpulan samar. Ada tangan lain yang ikut campur. Tangan yang nggak kelihatan, tapi efeknya nyekek pelan-pelan. Omset yang turun itu awalnya cuma bikin Darsini ngelus dada. Tapi makin hari, rasanya bukan cuma di dada, tapi nyampe ke kepala sama perut. Tiap sore, sebelum nutup warung, dia selalu duduk sebentar di bangku kayu kecil, ngeluarin laci, terus ngitung uang pelan-pelan. Bukan karena ragu sama hitungannya, tapi karena pengen yakin kalau matanya nggak salah. Lembarannya makin dikit, koinnya makin banyak. Dan itu bukan cuma sekali 2 kali, hampir tiap hari. Dulu dia biasa bawa pulang uang sambil mikir mau dipakai buat apa. Sekarang dia bawa pulang uang sambil mikir masih cukup apa enggak buat belanja besok. Gas, ayam, mie, bumbu, semua itu tetap harus keluar duit. Untung masih ada sisa tabungan dikit, tapi ngeliat tabungan kepaka buat nutup operasional rasanya kayak disayat pelan-pelan. Darsini nyoba keras buat tetap rasional. Dia orang desa, tapi bukan orang bodoh. Dia percaya sebab akibat. Jadi dia mulai bongkar ulang semuanya. Bangun lebih pagi, masak lebih teliti, ayam dipilih yang lebih segar, bumbu ditumbuk 2 kali, kuah direbus lebih lama. Dia sampai minta pendapat pelanggan yang masih datang. Rasanya gimana, Pak? Semua jawabnya sama. Enak, Bu, sama kayak dulu. Ada juga yang bilang malah lebih gurih. Jawaban itu bukannya bikin lega, malah bikin tambah bingung. Dia juga nyoba ubah jam buka. Biasanya jam 6, sekarang jam 5:30. Hasilnya tetap sama, sepi. Dia nyoba pasang lampu lebih terang, biar warung kelihatan jelas. Malah makin aneh. Katanya dari jauh terang, tapi pas didekatin kok kayak redup.
Darsini sampai berdiri di seberang jalan buat ngecek sendiri. Di matanya normal, tapi orang lain bilang beda. Malam-malam Darsini mulai susah tidur. Badannya capek, tapi matanya melek. Kalaupun tidur, paling bentar. Kebangun lagi sekitar jam 3 pagi. Jam segitu sunyi banget. Angin kayak lebih dingin. Dia sering ngerasa kayak ada yang lewat di depan rumah. Padahal pas dicek nggak ada siapa-siapa. Kadang jantungnya deg-degan tanpa alasan. Tangannya dingin, nafasnya pendek. Pagi harinya badan rasanya berat. Bukan pegel biasa, lebih kayak capek yang nempel. Tapi dia tetap bangun, tetap masak. Kalau dia berhenti, hidupnya juga berhenti. Itu yang ada di kepalanya. Darsini mulai lebih sering melamun. Pernah satu kali, mie ayam hampir gosong karena dia bengong lihat kuah mendidih. Kepalanya penuh pertanyaan. Kenapa bisa begini? Salahnya di mana? Siapa yang salah? Tapi tiap kali nyari jawaban, ujungnya mentok. Dia mulai nanya ke tetangga lebih jauh, ke yang gak terlalu dekat sama Tumina. Jawabannya tetap gak jelas. Ada yang bilang mungkin lagi apes, ada yang bilang mungkin ada yang iri, ada juga yang nyeletuk setengah bercanda. Jangan-jangan kena apa-apa. Kalimat itu bikin dada Darsini langsung sesak. Dia ketawa buat nutupin. Tapi di dalam hatinya, kalimat itu muter terus. Yang paling nyakitin ada beberapa pelanggan lama yang pelan-pelan gak kelihatan lagi. Bukan karena pindah, tapi kayak lupa. Pas ketemu di jalan, mereka bilang, "Iya bu, kemarin lewat kok kayak gak kebuka." Darsini cuma bisa senyum kecut. Dia gak bisa maksa orang percaya sama apa yang dia lihat sendiri. Di rumah, anak-anak mulai ngerasa ibunya beda. Lebih pendiam, lebih gampang marah kalau kecapekan. Darsini jadi sering ngerasa bersalah. Tapi dia juga bingung harus cerita ke siapa. Ke Agung? Dia takut Agung mikir aneh-aneh di perantauan. Takut Agung khawatir, padahal dia nggak bisa pulang kapan aja. Suatu malam, Darsini nangis sendirian di dapur. Nggak meraung, cuma air mata yang jatuh pelan ke lantai. Dia ngerasa gagal. Bukan cuma gagal jualan, tapi gagal ngerti hidupnya sendiri. Selama ini dia percaya kerja keras cukup. Sekarang kerja kerasnya kayak nabrak tembok tak kelihatan. Di saat yang sama, Darsini mulai ngerasa hubungannya sama lingkungan jadi aneh. Orang-orang masih nyapa, tapi ada jarak. Kayak mereka juga ngerasa ada sesuatu, tapi nggak mau ngomong. Setiap kali Darsini lewat depan warung Tumina, perutnya kayak diikat. Tumina selalu senyum, tapi senyum itu sekarang rasanya kayak pisau tipis. Pagi suatu hari, Darsini nyiram halaman depan warungnya. Air ngalir biasa, tapi di satu titik, airnya ngumpul sebentar sebelum meresap. Dia merhatiin itu agak lama. Gak mikir apa-apa waktu itu. Cuma heran, kenapa di situ tanahnya beda. Hari itu juga, pas sore, warungnya benar-benar sepi. Cuma jual 5 mangkok. Itu paling sepi selama dia jualan. Darsini duduk lama setelah nutup warung. Tangannya gemetaran. Kepalanya pusing, rasanya kayak udah mentok. Di titik itu, Darsini mulai sadar. Masalah ini ndak bisa dia hadapi sendirian pakai logika doang. Ada sesuatu yang nyerempet keluar batas nalar. Dan meski hatinya nolak, ada suara kecil di dalam dirinya yang bilang, mungkin ini bukan cuma soal dagangan, tapi soal sesuatu yang ditanam pelan-pelan, diam-diam di hidupnya. Kalau ditarik ke belakang, sebenarnya akar semua ini nggak muncul tiba-tiba. Darsini baru sadar belakangan, setelah pikirannya muter terus tiap malam, nyoba nyambungin potongan-potongan kecil yang dulu dia anggap sepele. Ibarat benang kusut, makin ditarik makin kelihatan ujungnya kemana. Tumina itu dari dulu sebenarnya nggak pernah benar-benar damai sama hidupnya sendiri. Orang desa tahu, tapi pura-pura nggak tahu. Suaminya jarang kerja. Kalau kerja pun cuma bentar. Sisanya nongkrong, ngopi, kadang mabuk. Uang belanja sering kurang. Warung kelontongnya jadi andalan. Tapi jualan kecil-kecilan di desa yang daya belinya pas-pasan mana cukup buat nutup semuanya. Darsini sering lihat sendiri.
Tuminah duduk di bangku warung sambil bengong, mukanya kosong. Kadang kalau sore, suara mereka ribut dari dalam rumah. Tuminah bentak suaminya balas bentak. Habis itu sunyi. Besoknya Tuminah buka warung lagi, senyum lagi. Tapi matanya kayak orang kurang tidur. Bandingin sama hidup Darsini, bedanya jauh. Walau Agung jarang di rumah, tapi tiap bulan uang lancar. Gak pernah telat. Agung kalau melpon suaranya tenang. Nanya kabar, nanya anak-anak. Gak pernah bentak. Gak pernah ninggalin masalah. Buat Tuminah, semua itu kayak tamparan pelan tapi terus-terusan. Yang bikin sakitnya double ada cerita lama yang gak pernah mati. Cerita soal Agung. Dulu sebelum Darsini nikah, Agung sempat jadi bahan omongan. Ganteng, kerja keras, santun. Banyak yang kepincut. Tuminah salah satunya. Orang-orang bilang Tuminah pernah berharap lebih. Tapi Agung malah milih Darsini. Gadis desa biasa yang waktu itu hidupnya sederhana banget. Buat Tuminah, itu bukan cuma kalah saing, tapi kalah harga diri. Waktu itu Tuminah cuma bisa senyum. Tapi rasa itu nggak hilang. Disimpan, dipendam, bertahun-tahun. Dan waktu Agung pulang kampung beberapa bulan lalu, luka lama itu kebuka lagi. Hari itu sebenarnya biasa aja. Agung antung ngecat ulang gerobak mie ayam. Darsini senang bukan main. Gerobak kelihatan lebih bersih, lebih cerah. Agung berdiri pakai kaos oblong, lengannya penuh bekas matahari. Orang lewat nyapa. Tuminah keluar dari warungnya. "Lagi cuti, Mas?" tanya Tuminah sambil senyum. "Iya, Bu," jawab Agung sopan. Cuma itu, tapi Darsini ngerasa ada sesuatu yang beda di udara. Tatapan Tuminah ke Agung bukan tatapan tetangga biasa. Ada sesuatu yang bergetar, antara kangen, nyesel, sama marah. Sejak hari itu, perubahan Tuminah makin kentara. Dia makin sering keluar warung, makin sering nyapu halaman, bahkan pas nggak ada daun. Makin sering berdiri lama di titik tertentu, dan senyumnya makin gak wajar, lebar tapi kosong. Darsini mulai ngerti, kalau ini bukan cuma soal mie ayam, bukan cuma soal uang, ini soal perbandingan hidup, soal rasa kalah yang tiap hari disuapin ke diri sendiri. Dan rasa itu kalau nggak dikeluarin dengan cara sehat, bisa berubah jadi sesuatu yang gelap. Tuminah dikenal di desa sebagai orang yang percaya sama hal-hal lama, ritual, hitungan hari, benda-benda kecil yang katanya punya isi. Dulu Darsini nganggap itu cuma kepercayaan orang tua, tapi sekarang semua cerita itu muncul lagi di kepalanya. Darsini ingat obrolan ibu-ibu di sumur, tentang Tuminah yang pernah ke dukun pas suaminya sakit, tentang Tuminah yang sering bakar kemenyan kalau malam Jumat. Semua itu dulu lewat aja, sekarang jadi berat. Dan di saat itulah Darsini ngerasa jelas, kebencian itu bukan meledak, tapi dirawat, pelan-pelan, sampai matang. Tuminah gak pernah marah terang-terangan, gak pernah ribut sama Darsini. Tapi justru itu yang bikin ngeri. Soalnya, dendam yang rapi jauh lebih bahaya dari amarah yang meledak. Setiap kali Darsini ngeliat Tuminah, dia ngerasa kayak ada jarak tipis tapi tegang. Kayak tali yang ketarik kuat tapi belum putus. Darsini mulai sadar, ada orang yang gak pengen dia jatuh karena salah sendiri, tapi pengen narik dia jatuh pelan-pelan, tanpa bekas. Dan buat pertama kalinya, Darsini berani jujur sama dirinya sendiri. Masalah ini punya wajah, punya niat, punya sumber. Dan sumber itu ada tepat di seberang warungnya sendiri. Ini bikin Darsini ngerti satu hal pahit. Kadang musuh terbesar bukan orang asing, tapi orang yang tiap hari senyum sambil nyimpan luka lama yang gak pernah sembuh. Di titik paling capek itu, Darsini akhirnya nyerah sama egonya sendiri. Dia sadar, ada hal-hal yang gak bisa dilawan cuma pakai logika sama kerja keras. Ada batas di mana manusia cuma bisa ngaku kalau dia nggak ngerti apa-apa. Dan di situ Darsini berdiri, bingung, kosong, capek. Keputusan buat nyari orang pinter sebenarnya berat. Dari kecil, Darsini dididik buat nggak macem-macem. Kalau ada masalah, ya kerja lagi, doa lagi, sabar lagi. Tapi kali ini beda, ini bukan sekedar sabar. Ini kayak ada yang nutup pintu depan hidupnya rapat-rapat. Sementara dia didorong dari belakang buat terus jalan. Pagi itu, Darsini nutup warung lebih awal. Alasan ke pelanggan cuma bilang lagi kurang enak badan. Padahal badannya baik-baik aja.
Yang sakit kepalanya, hatinya. Dia jalan kaki ke ujung desa, ke rumah Pak Kiai yang udah sepuh. Orang-orang bilang Pak Kiai ini beda, bukan dukun, bukan orang yang neko-neko. Tapi kalau ngomong, sering kena. Rumah Pak Kiai sederhana, pagar bambu, halaman bersih, ada pohon mangga tua di samping rumah. Darsini masuk sambil nunduk, salam pelan. Pak Kiai lagi duduk di teras, minum kopi hitam. Matanya tajam tapi adem, kayak orang yang udah lihat banyak hal. Darsini ceritain semuanya, dari awal warung rame sampai sekarang sepi. Dari pelanggan yang bilang warungnya kayak tutup, sampai bau tanah basah yang sering dia cium. Dia ngomong sambil nahan tangis. Kadang suaranya putus-putus. Pak Kiai dengerin tanpa nyelah. Tangannya cuma muter-muterin cangkir kopi. Setelah Darsini selesai, Pak Kiai diam lama. Terlalu lama sampai Darsini nggak berani ngangkat kepala. Suasana jadi berat. "Nduk," akhirnya Pak Kiai ngomong pelan. "Rezeki itu datangnya dari Gusti Allah. Tapi jalannya bisa lewat mana aja. Kalau jalannya ditutup orang, ya rezekinya mandek." Darsini langsung merinding. Pak Kiai lanjut, "Ini bukan penyakit, bukan juga sekadar apes. Ini kerjaan orang yang niatnya nggak lurus. Bukan buat nyakitin badan, tapi buat nutup pandangan." Darsini nelen ludah. Maksudnya gimana, Kiai? Warungmu itu kebuka, tapi buat sebagian orang kelihatannya ketutup. Indranya ditipu, hidungnya nggak nyiun, matanya nggak nangkep. Itu yang orang sini nyebut penglaris kebalik. Bukan biar rame, tapi biar sepi. Kepala Darsini langsung berat. Kata-kata itu ngejelasin semua keganjilan yang dia alamin. Tapi sekaligus bikin takut. "Terus, saya harus gimana, Kiai?" tanya Darsini lirih. Pak Kiai mandang Darsini dalam. "Kamu jangan marah, jangan balas. Kalau kamu ikut panas, kamu kalah. Yang kamu perlu itu bersihin jalan, bukan orangnya." Pak Kiai bilang energi kayak gitu biasanya ditanam, nggak berdiri. Dititipin di tanah, di titik yang sering dilewatin orang. Makanya yang perlu diperhatiin kaki, bukan cuma mata. Halangan itu ada di bawah, bukan di depan. Darsini langsung keingat titik tanah depan warung yang sering dia lihat beda. Air suka genang sebentar. Dadanya langsung sesak. "Kapan saya bersihinnya, Kiai?" tanyanya. Pak Kiai diam sebentar. Pas desa lagi paling sepi, pas orang-orang tidur nyenyak. "Jangan rame, jangan ditemenin. Kamu harus berani, tapi hatimu harus bersih." Pak Kiai ngasih pesan penting. Jangan bawa niat balas dendam. Jangan ngomel. Jangan takut berlebihan. Lakuin semua sambil nyebut nama Tuhan. Kalau hatinya goyah, berhenti. Darsini pulang dengan langkah berat. Kepalanya penuh. Takut iya, tapi anehnya ada sedikit lega. Akhirnya dia tahu ini apa. Akhirnya ada arah. Malam itu Darsini sholat lebih lama dari biasanya. Dia nangis. Bukan karena lemah, tapi karena ngerasa kecil. Dia sadar, selama ini dia cuma mikir soal kerja keras. Lupa kalau dunia nggak selalu adil. Ada orang yang nggak kuat ngelihat orang lain naik. Dia juga sadar satu hal, kebaikan nggak selalu cukup buat ngelindungin diri. Kadang, kebaikan juga harus dijagain. Sejak hari itu, Darsini mulai ngelihat sekitar dengan mata beda. Tanah, langkah orang, waktu. Dan di seberang sana, Tuminah yang tetap senyum sambil nyapu halaman. Tapi sekarang, Darsini nggak cuma lihat senyum. Dia lihat niat di baliknya. Dan buat pertama kalinya sejak semua ini kejadian, Darsini ngerasa takut. Tapi, sejak pulang dari rumah Pak Kiai, cara Darsini ngelihat dunia langsung beda. Bukan jadi lebay atau sok pinter, tapi lebih waspada, lebih banyak diam, lebih sering merhatiin hal-hal kecil yang dulu dia anggap sepele. Langkah orang, arah sapuan, waktu orang berdiri terlalu lama di satu tempat. Semua jadi punya arti. Pagi-pagi dia tetap buka warung kayak biasa. Senyum tetap dipasang, mangkok tetap ditata, tapi hatinya nggak selempeng dulu. Ada rasa tegang yang ngikutin tiap gerakan. Dia nggak cerita ke siapapun soal kedatangannya ke Pak Kiai. Bahkan ke anak-anaknya juga enggak. Ini urusan yang harus dia tanggung sendiri.
Dari balik panci, matanya sering nyelonong ke seberang. Tuminah lagi-lagi udah berdiri di depan warung kelontongnya. Nyapu. Gerakannya pelan. Terlalu pelan buat ukuran orang bersih-bersih. Sapuan-sapunya nggak melebar. Cuma muter di area itu aja. 2 langkah dari pintu warung mie ayam. Persis kayak yang Darsini ingat. Setiap kali Darsini nengok, Tuminah ngangkat kepala. Senyum, terus bilang, "Rame, Bu?" "Iya, Bu," jawab Darsini pendek. Padahal rame juga enggak. Tapi Darsini nggak mau buka apapun. Siang itu pas lagi agak sepi, Darsini pura-pura nyiram halaman depan warung. Selang air dia arahkan ke tanah, termasuk ke titik yang selama ini bikin dia penasaran. Air jatuh, ngalir, lalu ngumpul. Nggak langsung meresap, kayak nabrak sesuatu di bawah. Baru setelah beberapa detik, air itu hilang pelan-pelan. Jantung Darsini langsung kebut. Tangannya agak gemeteran. Tapi dia pura-pura biasa. Dia matiin selang, masuk warung, duduk. Nafasnya pendek. Kepalanya muter. Ini bukan kebetulan. Hari-hari berikutnya Darsini makin merhatiin. Setiap pagi, sebelum dia buka warung, Tuminah selalu udah keluar. Kadang cuma berdiri. Kadang nyapu. Kadang jongkok sebentar, kayak benerin sesuatu. Tapi begitu Darsini keluar rumah, Tuminah langsung berdiri lagi. Gak ada yang salah secara kasat mata. Tapi justru itu yang bikin ngeri. Semua terlalu rapi, terlalu tenang. Malam-malam, Darsini jadi sering duduk di teras setelah anak-anak tidur. Dia ngeliat jalan desa yang sepi, lampu kuning yang redup, suara jangkrik yang kadang keras banget, kadang hilang sama sekali. Di jam-jam itu, perasaannya peka. Angin lewat aja rasanya beda. Kadang bulu kuduknya berdiri tanpa sebab. Dia ingat pesan Pak Kiai. Perhatiin kaki, bukan mata. Jadi dia mulai ngerasa tanah depan warung itu bukan tanah biasa. Bukan cuma media pijakan, tapi juga tempat nitip niat. Niat orang yang gak berani nunjukin kebenciannya terang-terangan. Darsini mulai nyiapin diri pelan-pelan. Gak langsung bertindak. Dia nunggu waktu. Nunggu saat yang tepat. Sambil nunggu, dia jagain hatinya. Dia takut kalau kebenciannya sendiri malah ikut tumbuh. Tiap kali ingat Tuminah, dia tarik napas panjang. Dia bilang ke dirinya sendiri, "Aku cuma mau bersihin, bukan ngebalas." Tapi jujur aja, ada rasa perih yang gak bisa diusir. Kenapa harus begini? Kenapa keberhasilannya harus dibayar pakai rasa takut? Kenapa ada orang yang tega ngerusak hidup orang lain cuma karena iri? Pertanyaan itu gak ada jawabannya. Yang ada cuma pilihan, berhenti atau maju. Darsini milih maju. Suatu sore, pas matahari hampir tenggelam, Tuminah berdiri lama banget di depan warungnya. Nggak nyapu, nggak ngapa-ngapain. Cuma berdiri, mandang ke arah warung mie ayam. Tatapan mereka ketemu. Lama. Senyum Tuminah pelan-pelan hilang, diganti tatapan datar yang dingin. Di situ, tanpa kata, mereka saling ngerti. Ini bukan lagi sekadar perasaan. Ini perang yang nggak diumumin. Malam itu, Darsini sholat lama. Lebih lama dari biasanya. Dia minta satu hal, dikuatin. Bukan buat nyakitin siapapun, tapi buat berani ngadepin apa yang harus dia hadapi. Tangannya gemeter pas berdoa. Air matanya jatuh ke sajadah. Tapi hatinya justru jadi tenang. Jam dinding berdetak pelan. Anak-anak udah tidur. Desa mulai sunyi. Lampu satu-satu padam. Darsini duduk di dapur, mandang skop kecil yang dia simpan di pojok. Alat biasa, bukan senjata. Tapi malam itu, alat itu jadi penentu. Dia belum bergerak, belum sekarang. Tapi di dalam dirinya, keputusan udah bulat. Titik itu harus dibuka. Apapun isinya, harus dihadapi.
Dan di seberang sana, Tuminah nutup warungnya lebih awal dari biasanya. Lampunya mati. Tapi entah kenapa, Darsini ngerasa justru di kegelapan itulah semuanya lagi nunggu. Ini nggak diisi teriakan, nggak ada adu mulut, tapi ketegangannya nyata, kayak tali yang ketarik maksimal. Tinggal nunggu waktu buat putus atau dilepas. Jam di dinding udah nunjuk lewat tengah malam dikit. Rumah sunyi, anak-anak tidur pulas, nggak ada suara TV, nggak ada obrolan tetangga, cuma bunyi cangkrik yang kadang rame, kadang hilang sendiri. Darsini duduk di bangku dapur, diam lama. Tangannya di pangkuan, keringat dingin keluar, padahal udara nggak panas. Jantungnya berdetak pelan, tapi kerasa berat, kayak tiap detak ada bebannya sendiri. Dia berdiri pelan, takut bunyi langkahnya kedengeran, ngintip keluar lewat celah jendela. Jalan desa kosong, lampu depan warung kelontong Tuminah masih nyala. Artinya Tuminah belum tidur. Darsini balik duduk lagi, nunggu. Gak boleh buru-buru, kata Pak Kiai. Semua harus dilakuin pas desa benar-benar tenggelam dalam tidur. Nunggu itu malah bikin pikirannya kemana-mana. Darsini keingat awal-awal buka warung. Keingat ibunya yang dulu ngajarin cara ngeracik bumbu sambil ngomel. Keingat pertama kali dagangannya ludes dan dia pulang sambil senyum sendiri. Semua itu kayak film muter di kepala. Dia sadar kalau dia kalah malam ini bukan cuma warung yang hilang, tapi harga diri dan hasil kerja keras bertahun-tahun. Sekitar jam 12:04, lampu warung kelontong seberang mati, gelap. Darsini nahan napas, dadanya makin sesak, tapi ini tandanya. Dia ambil skop kecil sama cangkul pendek yang udah disiapin. Bukan alat baru, bekas, beratnya pas di tangan. Dia juga bawa senter kecil, baskom plastik kosong, sama botol air. Semuanya dibawa pelan, gak ada yang dibenturin. Dia buka pintu belakang, ngelangkah keluar ke halaman dengan hati-hati. Malam itu beda, angin pelan tapi dinginnya nusuk. Langit gelap, bulan ketutup awan tipis. Jalan desa kelihatan panjang dan asing, padahal tiap hari dia lewatin. Setiap langkah Darsini terasa berat, bukan karena capek, tapi karena takut. Takut sama apa yang bakal dia temuin. Takut sama dirinya sendiri kalau ternyata dia nggak sekuat yang dia kira. Dia nyebrang jalan pelan-pelan, nengok kanan kiri berkali-kali. Nggak ada orang, nggak ada suara motor. Cuma suara jantungnya sendiri yang kayak mau loncat keluar. Dia berdiri tepat di depan warung mie ayamnya, di titik tanah yang selama ini bikin dia resah. Senter dinyalain. Cahaya kecil itu nyorot tanah yang kelihatannya biasa aja, gak ada tanda apa-apa. Tapi justru itu yang bikin merinding. Terlalu biasa. Darsini berdiri sebentar, nutup mata, tarik nafas panjang. Dalam hati dia nyebut nama Tuhan, minta perlindungan. Bukan buat menang, tapi buat kuat. Habis itu, dia mulai. Cangkul kecil itu nusuk tanah pelan. Nggak langsung dalam. Dia nggak mau bunyi keras. Tapi baru beberapa ayunan, dia langsung rasa beda. Tanahnya padat. Kayak dipres, bukan tanah biasa. Setiap kali cangkul kena, bunyinya agak tumpul, bukan bunyi tanah gembur. Tangannya mulai gemeter, tapi dia lanjut. Keringat dingin ngalir di punggung. Bau tanah basah naik, padahal nggak hujan. Makin dalam, bau itu makin aneh. Ada campuran bau yang bikin perutnya mual. Sekitar sedalam 1 jengkal, sekopnya nyentuh sesuatu yang bukan tanah. Lembek, licin. Darsini langsung berhenti. Nafasnya ketahan. Tangannya dingin banget. Dia diam lama. Cuma ngeliat lubang itu. Astagfirullah. Gumamnya pelan. Dengan tangan gemetar, dia geser tanah di sekitarnya. Pelan banget. Dan di situ kelihatan ujung kain hitam. Kainnya kusam. Basah. Dan baunya nggak enak. Bukan bau busuk bangkai, tapi bau apek yang bikin kepala pening.
Darsini ngerasa mual. Tapi dia tahu, kalau dia mundur sekarang, semuanya sia-sia. Dia tarik kain itu pelan-pelan. Keluar satu buntalan kecil. Diikat benang merah yang udah kusam. Saat benda itu kena udara malam, bau kemenyan dingin langsung nyebar. Air mata Darsini jatuh tanpa dia sadari. Bukan karena takut aja, tapi karena kenyataan ini nyata. Semua firasatnya benar. Dia taruh buntalan itu di baskom. Tangannya gemetar parah. Jari-jarinya kaku. Dengan hati-hati, dia buka ikatannya. Isinya bikin dadanya langsung sesak. Ada rambut. Ikatannya rapi. Ada jarum-jarum kecil. Karatan. Jumlahnya ganjil. Ada potongan kertas kecil. Tulisannya nggak dia mengerti. Tapi aura tulisannya berat. Kayak niat yang diperas sampai kering. Darsini ngerasa marah. Tapi bukan marah yang pengen teriak, marah yang dingin, marah yang bikin dada nyeri. Selama ini dia jualan jujur, gak pernah ngambil hak orang. Tapi ada orang yang rela nanam niat busuk sejauh ini. Tangannya gemeter, bukan cuma karena takut, tapi juga karena nahan emosi. Dia pengen teriak, pengen nangis kencang. Tapi dia ingat pesan Pak Kiai, jangan rame, jangan larut. Dia tutup lagi buntalan itu, taruh di samping. Lalu dia ambil botol air yang udah dicampur garam sama daun kelor. Air itu dia siram pelan-pelan ke lubang bekas galian. Bau aneh itu pelan-pelan hilang, diganti bau tanah yang lebih netral. Darsini nutup lubang itu lagi. Tanah diratain, tangannya kotor, kukunya hitam, tapi dia nggak peduli. Yang penting jalannya kebuka lagi. Buntalan hitam itu dia bawa ke belakang warung, ke tungku kecil buat bakar sampah. Dengan tangan gemetar, dia nyalain api. Kain hitam itu kena api, langsung ngeluarin asap putih tipis. Baunya menusuk. Darsini batu kecil, tapi tetap berdiri di situ sampai buntalan itu habis jadi abu. Pas api padam, Darsini ngerasa sesuatu berubah. Nggak dramatis, nggak ada suara. Tapi hawa di sekitarnya beda, lebih ringan. Nafasnya jadi lebih lega. Bau kuah mie ayam dari dapur kayak kebawa angin. Samar tapi hangat. Dia berdiri lama, mandang abu yang masih hangat. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini beda. Bukan air mata takut, tapi air mata lega. Darsini balik ke rumah dengan langkah pelan. Badannya capek banget, tapi hatinya tenang. Malam itu, sebelum tidur, dia bisik pelan. Aku cuma pengen hidup tenang. Dan di seberang sana, di rumah yang lampunya udah mati, Tuminah kebangun tengah malam dengan perasaan gelisah yang gak dia ngerti. Dadanya sesak, tidurnya gak nyenyak. Seolah ada sesuatu yang baru aja lepas dari genggamannya. Pagi datang pelan-pelan, kayak orang ragu mau bangunin yang masih capek. Langit masih abu-abu, ayam baru 1-2 yang berkokok. Darsini kebangun sebelum subuh. Badan rasanya pegel semua. Tangannya masih nyeri, bekas megang cangkul sama skop semalaman. Tapi ada satu hal yang beda. Dadanya nggak sesak lagi. Dia duduk di pinggir kasur, diem, dengerin napas suaminya yang masih teratur. Anak-anak masih meringkuk, tidur tanpa tahu apa-apa soal apa yang terjadi semalam. Darsini ngusap muka, narik napas panjang. Hatinya masih was-was, tapi bukan takut. Lebih ke perasaan abis lewat badai gede dan sekarang lagi nunggu sisa anginnya. Pas adzan subuh berkumandang dari musola ujung gang, Darsini berdiri. Langkahnya pelan ke kamar mandi. Air dingin kena muka, bikin dia melek sepenuhnya. Di kaca kecil, dia mandang bayangan sendiri. Mukanya pucat, mata agak bengkak. Tapi tatapannya lebih tegas dari biasanya. Udah lewat. Gumamnya pelan. Entah buat nenangin diri sendiri atau buat ngingetin. Pagi itu Darsini buka warung lebih awal dari biasanya. Jam 6 kurang dikit, dia udah rebus kuah, potong daun bawang, nyiapin mie. Bau kaldu naik pelan, nyebar ke jalan kecil depan warung. Biasanya jam segini sepi. Tapi entah kenapa, 1-2 orang mulai lewat dan nengok. Pak Sastro tukang ojek yang biasanya cuma beli kopi, pagi itu mampir. "Bu, mie ayamnya udah buka?" tanyanya sambil senyum. "Udah Pak, monggo," jawab Darsini.
Suaranya kedengaran lebih ringan. Belum juga mangkok pertama kelar, ada ibu-ibu lain nyamperin. Terus satu lagi. Terus satu lagi. Kayak ada aliran pelan yang balik lagi ke warung itu. Gak rame mendadak, tapi stabil. Pelan tapi pasti. Darsini ngelayanin sambil ngerasa ada yang aneh tapi enak. Tangannya lincah. Gak kikuk kayak beberapa hari terakhir. Kuahnya kerasa pas. Mie-nya kenyal. Dia nyicip dikit. Dan untuk pertama kalinya setelah lama, rasanya balik. Bukan cuma di lidah, tapi di hati. Sementara itu, di rumah seberang, Tuminah bangun dengan kepala berat. Badannya lemes, keringat dingin nempel di tengkuk. Dia duduk lama di kasur, ngeliatin lantai. Semalam, dia mimpi aneh. Mimpi jalan di tanah becek. Kakinya ketarik-tarik sesuatu dari bawah. Tiap dia mau teriak, suaranya nggak keluar. Cuma mimpi, katanya ke diri sendiri. Tapi dadanya tetap nggak enak. Dia bangun, ke dapur, niat bikin teh. Tangan gemeter pas megang gelas. Air panas tumpah dikit, kena jari. Tapi dia nggak terlalu ngerasa sakit. Pikirannya kemana-mana. Pandangannya beberapa kali ke arah jendela yang ngadep ke warung mie ayam Darsini. Jam 7 lewat, suara orang ngobrol dari arah warung kedengeran. Biasanya jam segitu sepi. Tuminah berdiri, ngintip dari balik tirai. Matanya langsung menyipit. Warung itu kelihatan hidup lagi. Ada beberapa orang duduk. Asap kuah ngepul. Dada Tuminah langsung panas. Bukan iri biasa. Lebih kecampuran panik sama nggak terima. Nggak mungkin, gumamnya. Belum waktunya. Dia duduk lagi. Napasnya pendek-pendek. Ada rasa kehilangan yang gak bisa dia jelasin. Kayak ada pegangan yang hilang semalam, tapi dia gak tahu apa. Siang hari, kabar mulai nyebar pelan. Bukan kabar gede, cuma obrolan ringan khas desa. Mie ayam Bu Darsini enak lagi loh sekarang. Iya, aku tadi makan, kok rasanya beda ya, lebih gurih. Warungnya juga rasanya adem. Omongan kayak gitu ngalir dari mulut ke mulut. Gak ada yang ngomong soal semalam. Gak ada yang tahu. Tapi suasana desa berubah dikit. Gak kerasa, tapi ada. Sore hari, Darsini nutup warung dengan senyum capek. Dagangannya hampir habis. Ini pertama kalinya dalam berminggu-minggu. Dia duduk di bangku kayu, ngelap tangan. Badannya capek, tapi hatinya hangat. Pas dia mau beres-beres, Tuminah lewat depan warung. Langkahnya pelan, tapi tatapannya tajam. Mereka saling pandang beberapa detik. Gak ada kata, tapi ada sesuatu yang pecah di udara. Tatapan Tuminah kosong, tapi penuh tekanan. Sementara Darsini ngerasa aneh. Bukan takut, tapi iba. Untuk pertama kalinya, dia ngeliat Tuminah bukan sebagai musuh, tapi sebagai orang yang kelihatan kalah sama pikirannya sendiri. Tuminah buru-buru pergi. Tangannya dingin, dadanya makin sesak. Setiap langkah kayak makin berat. Dia ngerasa ada yang salah. Sangat salah. Malamnya Tuminah demam. Badannya panas dingin. Mimpi-mimpi aneh balik lagi. Dia ngeracau, nyebut nama-nama yang bahkan dia sendiri nggak sadar pernah dia ucapin. Suaminya panik, manggil tetangga. Tapi demam itu aneh. Obat penurun panas nggak ngefek banyak. Di sisi lain, Darsini lagi duduk di ruang tengah. Baca doa pelan. Bukan doa panjang. Cuma ucapan syukur sederhana. Dia ngerasa apapun yang kemarin nempel udah lepas. Tapi dia juga tahu urusan ini belum sepenuhnya selesai. Karena niat buruk nggak pernah benar-benar mati. Dia cuma balik ke pemiliknya. Dan malam itu, desa kecil itu sama-sama terjaga. Satu karena lega, satu karena gelisah. Angin lewat di antara rumah-rumah, bawa sisa-sisa niat yang belum sepenuhnya reda. Pagi itu desa bangun dengan suasana yang aneh. Gak heboh, gak juga sepi banget. Kayak ada sesuatu yang gantung di udara. Bikin orang-orang lebih banyak diem. Lebih sering nengok kanan kiri.
Angin pagi lewat pelan, bawa bau tanah basah sisa embun. Matahari naik setengah, tapi rasanya dinginnya masih nempel. Di rumah Tuminah, suasana nggak karuan. Semalaman dia meracau. Kadang nangis, kadang ketawa kecil yang bikin bulu kuduk berdiri. Badannya panas, tapi keringet dingin keluar terus. Suaminya, Pak Darto, duduk di pinggir kasur sambil megang tangan istrinya yang dingin kayak es. "Mah, sadar mah," panggilnya pelan. Tuminah buka mata sebentar. Tatapannya kosong. Bibirnya gerak-gerak, kayak ngomong. Tapi suaranya cuma desis pelan. Panas, berat, katanya lirih. Pagi-pagi kabar Tuminah sakit nyebar cepat. Namanya juga desa. Belum jam 9, udah ada beberapa ibu-ibu datang nengok. Ada yang bawa air hangat, ada yang bawa minyak kayu putih. Ada juga yang cuma datang buat kepo. Semalam katanya jerit-jerit ya. Iya, kayak ketakutan gitu. Jangan-jangan masuk angin berat. Tapi yang lebih tua-tua cuma saling pandang. Nggak ngomong, tapi ngerti. Ada hal yang nggak enak dibahas terang-terangan. Darsini lagi nyiapin warung. Tapi hari itu dia nggak langsung buka. Dia duduk dulu di bangku kayu, megang cangkir teh yang udah dingin. Matanya nerawang ke jalan. Hatinya nggak tenang. Bukan karena takut, tapi kayak ada dorongan buat ngelakuin sesuatu. Sekitar jam 9, Pak Kiai datang ke warung. Jalannya pelan. Tongkat kayunya bunyi ketuk-ketuk di tanah. "Bu Darsini," sapa beliau. "Iya, Pak," jawab Darsini. Langsung berdiri, Pak Kiai duduk. Tatapannya dalam tapi tenang. "Saya dengar kabar dari sebelah," katanya pelan. Darsini ngangguk. "Saya juga ngerasa nggak enak hati, Pak." Pak Kiai diam sebentar, terus ngomong lagi. "Niat buruk itu kalau diputus biasanya balik ke asalnya. Bukan buat nyakitin, tapi buat ngingetin. Tapi kalau orangnya nggak kuat, bisa kacau." Darsini nunduk. "Terus saya harus gimana, Pak? Kamu udah benar. Sekarang tinggal satu. Jangan simpen dendam. Jangan seneng lihat orang jatuh. Doain aja, biar berhenti." Kata-kata itu nusuk halus. Darsini narik napas panjang. Selama ini dia ngerasa lega. Tapi di sudut hatinya ada rasa puas yang gak mau dia akui. Dan itu bikin dia ngerasa bersalah. Siang hari, Darsini datang nengok Tuminah. Banyak orang kaget lihat dia muncul. Ada yang bisik-bisik, ada yang langsung diam. Darsini jalan pelan, mukanya tenang tapi matanya waspada. Di dalam kamar, Tuminah kelihatan kurus, mukanya pucet, bibirnya kering. Pas Darsini masuk, Tuminah tiba-tiba buka mata. Tatapan mereka ketemu. Beberapa detik hening, sunyi banget. Tuminah nangis, tanpa suara. Air matanya ngalir aja. "Aku capek," katanya terbata. "Aku iri, aku kalah." Darsini berdiri kaku, dadanya sesak. Semua amarah yang dulu dia simpen tiba-tiba lumer. Yang tersisa cuma rasa kasihan. "Aku cuma pengen hidup tenang, Tum," jawabnya pelan. "Aku nggak mau perang." Tuminah nutup mata. Tangisnya makin kencang. Badannya gemeter. Seolah semua beban yang dia pikul sendiri akhirnya jatuh. Sejak hari itu, kondisi Tuminah pelan-pelan membaik. Nggak langsung sembuh, tapi racaunya berhenti. Tidurnya mulai tenang. Wajahnya nggak setegang sebelumnya. Desa juga ikut berubah. Warung Darsini rame lagi, tapi nggak berlebihan. Stabil, wajar. Orang-orang datang bukan cuma buat makan, tapi buat ngobrol, buat ngerasa nyaman. Warung itu jadi titik kumpul kecil yang hangat. Tuminah, dia jarang keluar rumah. Kalau ketemu orang, bicaranya lebih pelan. Nggak suka nyinyir lagi. Tatapannya lebih rendah. Kayak orang yang abis jatuh jauh dan sadar betapa keras tanah. Beberapa bulan kemudian, di suatu sore, Darsini lagi beresin warung pas Tuminah datang. Bukan buat beli, cuma berdiri di depan. "Sin?" panggilnya pelan. "Iya?" jawab Darsini.
Tuminah nyodorin plastik kecil berisi pisang goreng. Buat anak-anakmu, katanya. Aku pengen minta maaf. Darsini nerima plastik itu. Senyum tipis muncul. Udah Tum, yang penting sekarang sama-sama jalan lurus. Mereka berdiri sebentar, diam, gak canggung, tapi juga gak akrab. Cukup. Malam itu Darsini nutup warung sambil mandang langit. Bintang kelihatan jelas. Angin sejuk nyentuh muka. Dia sadar satu hal. Hidup gak pernah benar-benar bersih dari niat buruk orang lain. Tapi selama dia jaga niat sendiri, dia gak bakal gampang tumbang. Dan di desa kecil itu, cerita soal iri, dendam, dan gelapnya hati pelan-pelan jadi pelajaran. Bukan buat ditakuti, tapi buat diingat. Bahwa rezeki, tenang, dan bahagia gak pernah bisa direbut lewat jalan gelap. Waktu jalan terus, tapi bekasnya gak langsung hilang. Desa itu kelihatannya balik normal, tapi kalau diperhatiin bener-bener, ada yang beda. Orang-orang jadi lebih hati-hati ngomong, lebih mikir sebelum nyeletuk. Kayak kejadian kemarin-kemarin ninggalin bayangan tipis yang gak kelihatan, tapi kerasa. Darsini ngerasain perubahan itu tiap hari. Warung mie ayamnya tetap rame, bahkan makin dikenal sampai desa seberang. Tapi sekarang dia nggak lagi keburu nafsu ngejar rame. Kalau mie habis ya ditutup. Kalau capek ya istirahat. Nggak ada lagi rasa takut rezekinya mendadak disumbat. Hatinya lebih anteng. Agung juga sering nelpon. Suaranya kedengeran lebih lega. Sin, atuh tenang sekarang, katanya suatu malam. Iya mas, Aku juga, jawab Darsini sambil senyum kecil. Mereka sama-sama nggak cerita detail soal apa yang sebenarnya terjadi. Nggak perlu. Yang penting, luka udah ditutup, bukan digaruk lagi. Tuminah, di sisi lain, hidupnya jalan pelan. Warung kelontongnya masih buka. Tapi nggak serame dulu. Dan dia kayak nggak terlalu mikirin itu. Kadang duduk bengong. Kadang nyapu lama banget, walau lantai udah bersih. Orang-orang bilang dia jadi pendiam. Ada juga yang bilang dia kapok. Suatu sore, Darsini lihat Tuminah duduk di depan rumah, sendirian. Mukanya kosong, tapi nggak kelam. Lebih kecapek. Darsini ragu sebentar, tapi akhirnya nyamperin. Tum, sehat? Tanyanya. Tuminah nengok, senyum dikit. Lumayan, badan sih udah mending, jawabnya. Mereka duduk berdua di bangku kayu. Sunyi. Cuma suara anak-anak main jauh di ujung gang. Aku sering kepikiran, kata Tuminah pelan. Ternyata, iri itu capek ya. Lebih capek daripada kerja. Darsini ngangguk. Iya, aku juga baru ngerti belakangan. Kita sering kira orang lain bahagia karena curang, padahal kita nggak tahu perjuangannya. Tuminah narik napas panjang. Aku dulu ngerasa dunia nggak adil. Sekarang aku sadar, aku sendiri yang bikin hidupku sempit. Obrolan itu nggak panjang, tapi dalam. Nggak ada drama, nggak ada pelukan, tapi cukup buat nutup sesuatu yang lama kebuka. Hari-hari berlalu, musim ganti, sawah hijau lagi, desa balik rame sama rutinitasnya. Cerita tentang penglaris terbalik, tanah ditanami niat buruk, pelan-pelan berubah jadi bisik-bisik samar. Anak-anak muda cuma nganggap itu cerita orang tua. Tapi buat Darsini, itu bukan sekedar cerita, itu pengingat. Setiap habis subuh, sebelum masak kaldu, dia selalu nyapu depan warung sambil baca doa pelan. Bukan karena takut, tapi karena hormat. Sama hidup, sama rezeki, sama hati manusia yang gampang kebelok. Dia tahu sekarang, gak semua senyum itu tulus, dan gak semua diam itu baik. Tapi dia juga tahu, selama dia gak ikut tenggelam di lumpur yang sama, dia bakal tetap berdiri. Suatu malam, pas warung udah tutup,
Darsini duduk sendiri. Lampu temaram. Bau kaldu masih nempel di udara. Dia senyum kecil. Bukan senyum orang yang menang perang, tapi senyum orang yang berhasil keluar dari lingkaran gelap, tanpa kehilangan dirinya sendiri. Dan di desa kecil itu, mie ayam Darsini tetap jadi favorit. Bukan cuma karena rasanya, tapi karena dimasak dengan hati yang udah belajar bahwa rejeki paling awet itu bukan yang dijagain sama ilmu aneh-aneh, tapi yang dijagain sama niat lurus dan batin yang bersih.